Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Dwi Atmaja Saputra dengan nomor NPM 237002018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum PLC mengenai sistem peeling and mixing. Di mana di sini tuh ceritanya ada sebuah pabrik minuman ringan atau soft drink plant yang ingin mengotomatisasi salah satu lini produksi mereka, yaitu stasiun sirup. Nah, di stasiun ini ada dua proses utama yang terjadi secara beruntunan dalam satu area plant. Yang pertama, ada transfer air, di mana air demineralisasi dari tangki penyimpanan utama itu dipompa menggunakan pompa transfer 1 yang dialamatkan menjadi P1, lalu menuju tangki reaktor atau mixing di tangki 2. Nah, sensor limit switch ini digunakan untuk proteksi jika air di tangki itu penyimpanan utamanya udah habis. Selanjutnya, ada proses kedua yaitu proses mixing maksudnya. Di tangki reaktor 2 atau dialamatkan T2 ini, air akan dicampur dengan konsentrat sirup. Lalu diaduk oleh mixer, kemudian hasilnya akan ditransfer ke tangki penyimpanan T3 menggunakan pompa transfer 1. Maksud saya P2. Selanjutnya, di sini ada proses sekuen di mana sistem harus dalam keadaan stop saat pertama kali dinyalakan. Saat push button start ditekan, input daya ready off dan input daya proses itu akan on. Lalu sistem masuk pada mode otomatis. Selanjutnya, ada logika proses 1 di mana itu mengisi air. PLC mengecek level tangki 2. Jika level debit airnya itu kurang dari minimum, maka pompa transfer 1 akan menyala. Tapi jika level airnya itu melebihi maksimum, maka pompa transfer P1 akan off, lalu siklus pengisian itu akan selesai. Nah, selanjutnya ada logika proses 2, di mana setelah pompa transfer atau P1 itu off, maka mixer menyala selama 5 detik. Setelah mixer mati, pompa transfer maksudnya akan menyala hingga airnya itu kurang dari minimum dan kemudian langkah itu kembali ke awal. Di sini ada beberapa input dan output. Contohnya ada push button start untuk tombol start system. Nah, mungkin langsung saja kepada programnya. Di sini sebenarnya saya sudah membuat programnya agar mempersingkat waktu tentunya. Di sini saya menggunakan 2 compare, 1 timer, dan 1 move. Dan di sini saya juga udah melakukan pengalamatan. Contohnya 0.01 itu untuk PB stop dan 0.00 itu untuk start. Nah, di sini ada output yang telah saya alamatkan juga seperti 100.02 itu untuk input daya on, 100.07 itu untuk pompa 2, 100.03 itu untuk P1, dan seterusnya. Di sini juga saya sudah mengalamatkan move kepada komponen-komponen yang ada di HMI yang telah saya buat. Nah, mungkin di sini ada HMI yang telah saya buat di aplikasi CX Designer. Di sini saya membuat 2 PNID. Ada PNID 1 dan PNID 2. Kemudian ada 1 pop-up. Di PNID 1 itu ada beberapa komponen yang telah saya buat. Di sini ada lanjut aja mungkin. Di sini ada pompa, di sini ada tangki, di sini ada tombol untuk pindah PNID 1 dan PNID 2. Di sini tuh ada panel, ada push button dan ada lampu tentunya. Selanjutnya ada PNID 2, di sini ada 2 tangki, 1 pompa, pipa, terus ada
Di sini saya mengalamatkan menjadi mixer dan di sini ada tombol pop up, ada indikator, dan di sini ada pop up. Mungkin langsung saja pada simulasinya. Sebentar. Benar-benar. Nah, di sini keadaannya mati. Tapi ketika saya pencet push button yang berwarna hijau atau di sini saya alamatkan menjadi start, akan menyala. Pompa air 1 akan menyala karena di sini debit air di tangki 2 itu kurang dari 10, yaitu 9. Saya di sini akan simulasikan beberapa tingkatan. Yang pertama ada mungkin 20. Jika di sini 20, maka mixer akan menyala. Di sini tangkinya tuh isinya tuh masih 20% lah bisa dibilang. Tapi makanya di sini pompa yang kedua itu tidak menyala. Nah, tapi saat saya alamatkan menjadi 91, karena ini kan udah lebih dari batas maksimal ya. Maaf, salah. Harusnya di sini. Nah, jika 91, maka si pompa kedua itu akan menyala karena di maksud saya di tangki 2 itu penuh, maka si airnya itu bisa dibilang disedot oleh pompa kedua untuk masuk ke pompa ketiga. Nah, kita kembalikan ke 50 misalnya. Nah, di sini si pompanya kedua itu akan mati otomatis. Nah, bila kita simulasikan menjadi nilainya 0, maka hasilnya akan, karena 0 itu kurang dari bentar, ada kesalahan. Ada kesalahan sebentar. Karena 0 itu kurang dari batas minimum tangki air, maka si pompa pertama itu akan menyala untuk menyedot air di pompa 1 ke pompa ini, pompa kedua. Nah, di sini tuh maaf sebelumnya saya belum menjelaskan, di sini ada PNID 1 dan PNID 2. Di sini tuh fungsinya untuk memindahkan screen agar cepat mungkin ya. Saya bilang di sini kalau nggak salah harus ada PNID 1 dan PNID 2 untuk 2 screen. Itu udah terlaksana. Harus ada pop up udah. Harus bisa setting set point low and high itu udah. Tapi mungkin saya belum mencoba untuk mengubah low and high-nya. Kita coba. Di sini low-nya itu 10 dan 90. Saya bisa mengubahnya menjadi 50 low-nya dan high-nya itu tetap 90 misalnya. Nah, saya juga bisa mengubah lagi menjadi 10. Itu sudah terlaksana. Selanjutnya harus ada first value analog. Sudah terlaksana, ada first value analog di sini. Harus ada indikator isi tangki. Sudah. Nah, mungkin langsung saja bila misal ini kurang dari batas minimum tangki 9 lah, 9 kan di sini. Maka pompa 1 itu akan menyala seperti apa yang salah.
telah saya jelaskan tadi. Tapi bila ada suatu kesalahan ataupun apa, nah di sini tuh bisa pencet di sini. Ini tuh bisa dibilang reset, tapi belum saya kasih nama. Nah, maka otomatis akan mati, maksud saya, bukan menyala ya, maaf. Nah, mati, semuanya mati. Dan misalnya kita akan memulai lagi, kita pencet start, maka akan nyala lagi pompanya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas peeling and mixing praktikum PLC pada kali ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang saya rasa itu tadi lumayan banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.